Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa akhiral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna, yang dengan rahmatnya niat-niat baik kita dapat terlaksana. Kita bisa berkumpul saat ini, kaki kita bisa melangkahkan ke tempat ini yang insya Allah tempat yang Allah muliakan. Itu semua adalah berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian manusia yang berbaring di tempat yang mereka harus menjalani terapi pengobatan ketika dirinya sakit. Ada sebagian manusia yang sibuk dengan kegiatannya, entah itu mencari mencari harta, ya. Ada yang sibuk, mereka mengejar prestasinya, ya berbagai macam kegiatan-kegiatan manusia yang dilakukan di dunia ini. Maka dari berbagai macam kegiatan manusia, aktivitas manusia, manakah aktivitas yang akan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena tidak semua aktivitas itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada aktivitas yang mendatangkan murkanya Allah, dan ada aktivitas yang dikerjakan oleh manusia mendatangkan kecintaan dari Allah. Tentu kita tahu ya, aktivitas yang dicintai oleh Allah adalah aktivitas yang niatnya berawal sebelum melakukan aktivitas itu adalah niat karena Allah, dan menjalankan aktivitas itu sesuai dengan apa yang Allah cintai dan tidak melakukan hal-hal yang Allah benci, tidak keluar dari koridor syariat agama Islam. Jadi dia melakukan aktivitas tidak menabrak perbuatan-perbuatan yang haram dan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rasa syukur apa yang didapatkan oleh manusia ketika mereka masih bisa beraktivitas? Sedangkan sebagian dari manusia ada yang berbaring di tempat tidurnya atau tempat perawatan, entah itu di rumah sakit atau di mana mereka menjalankan pengobatannya. Kemudian timbul rasa syukur kita ketika apa? Ketika kita tahu ya, ketika kita tahu bahwa sehat itu adalah mahal. Ya. Maka yang terjadi dengan orang yang sedang menjalani pengobatan, berbaring di tempat perawatan, bisa merasakan begitu maksudnya sedikit saja kenikmatan yang Allah angkat, ya, sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas yang seperti biasanya, aktivitas yang normal, bahkan untuk ibadah aja itu sulit. Padahal itu baru sedikit kenikmatan yang Allah angkat. Nah, disitulah letak manusia akan merasakan begitu besar nikmat dari Allah ketika Allah memberikan kesehatan kepada dirinya. Namun yang terjadi kepada mereka yang sekarang kondisinya sedang sehat, Allah tidak mengangkat kenikmatan dalam dirinya, di badannya,
Tapi sangat disayangkan, mereka dalam keadaan rugi, sehatnya itu tidak dimanfaatkan untuk ketakwaan kepada Allah. Nah ini rugi ya. Makanya kata Nabi apa? Ada dua yang bisa menipu seseorang. Ya, ada dua nikmat yang orang itu menjadi tergelincir dalam kerugian apa? Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Allah kasih kesehatan sama dia, tapi dia tidak bisa memanfaatkan sehatnya itu untuk takwa kepada Allah. Begitu juga Allah kasih waktu luang sama dia, tapi ternyata waktu luangnya tidak diisi dengan ketakwaan kepada Allah. Malah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Malah melakukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah, itulah nikmat. Ya, kita harus mensyukuri itu. Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat sehat? Yang pertama, apa? Cara bersyukur? Pertama dengan hati. Pertama dengan hati kita yakin bahwa semua kesehatan apa yang kita dapat itu dari Allah. Kemudian kedua dengan lisan kita memuji Allah, ya, alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian yang ketiga dengan anggota badan kita. Jadi kita gunakan anggota badan kita untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah, ya. Nah, terasa sekali ya ketika ada seruan dari Allah, seruan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Badan kita tidak bisa kita gerakan untuk memenuhi panggilan tersebut. Nah, ini sedikit Allah ambil, Allah angkat nikmatnya, ya. Tidak bisa untuk memenuhi panggilan seruan Allah. Kaki kita tidak bisa berjalan ke tempat-tempat, ke rumah-rumah Allah untuk beribadah, ya. Ini adalah baru kita merasakan bahwa nikmat Allah sehat itu besar. Bagaimana kondisi orang-orang yang tidak mengalami sakit? Mereka yang melakukan aktivitas seperti biasa, ya tetap kewajibannya yaitu bertakwa kepada Allah. Walaupun dia dalam keadaan sehat, maka ya mereka harus bersegera ketika Allah panggil hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ya, harus bersegera ya memenuhi panggilan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Jumu'ah, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati, ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika diseru, ya, untuk melaksanakan sholat, mendirikan sholat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kalian menuju mengingat Allah. Wazarul bai'a, kata Allah, tinggalkan tuh yang namanya jual beli. Kalau udah diseru, kalau udah dipanggil hayya 'ala shalah, bersegera, ya, bersegera untuk memenuhi panggilan itu. Kita datang ke masjid-masjid untuk sholat berjamaah. Dan kata Allah, wazarul bai'a, tinggalkan tuh yang namanya jual beli, ya. Karena yang lebih baik itu adalah menunaikan panggilan Allah. Kemudian gimana kalau sudah kita melaksanakan sholat? Ya kata Allah, fa iza qudiyatis sholatu fangtashiru fil ardi. Apabila sudah melaksanakan sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini. Silahkan, yang mau bekerja lagi bekerja, ya, yang mau melakukan aktivitas lain, mau sekolah lagi, silahkan. Fangtashiru, kata Allah, bertebaranlah fil ardi, di bumi ini, silahkan. Apabila sudah melaksanakan sholat.
Jadi kondisi manusia ketika dia tidak dalam keadaan kenikmatannya Allah angkat, artinya dia dalam keadaan sehat, ya, bisa melakukan aktivitas. Tapi kalau ada seruan dari Allah, fas'au ila dzikri, ya, bersegera kata Allah. Gak ada tuh yang namanya ketika ada panggilan dari Allah, ya santai aja lah, nanti aja lah. Nah ini dia sebetulnya tidak merasakan ya nikmat diberikan sehat pada dirinya. Maka selama kita diberikan kesehatan, ya kita manfaatkan, kita gunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah, ya, mahal, itu mahal. Tapi di antara nikmat yang Allah ambil berupa sakit, ya, ada juga yang terkandung di dalamnya bahwa sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Ya mudah-mudahan sakitnya, siapapun yang mengalami sakit itu adalah sebagai penggugur dosa, ya. Karena azab Allah ketika dosa itu harus dipertanggungjawabkan di akhirat, maka na'udzubillah, ya, itu azab Allah, siksa Allah di neraka untuk melebur dosa-dosa manusia itu na'udzubillah tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu, ya, untuk menjalani dosa-dosanya. Allah azab di neraka, na'udzubillah. Maka tetap bersyukur, walaupun Allah berikan sakit, ya kita harus bersyukur, ya. Kita berusaha terus mengingat Allah dalam keadaan sakit, ya, kita terus beribadah kepada Allah dalam keadaan sakit, artinya sabar juga, ya. Nah, insya Allah sakit itu menjadi penggugur dosa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika manusia itu sudah diberikan kesehatan setelah sakit, seharusnya bertambah rasa syukurnya, bertambah ibadahnya, semakin dekat kepada Allah, karena sebagai bentuk rasa syukur tadi, ya. Jadi tetap istiqomah, bersabar menjalani kehidupan dunia ini, ya, karena memang di dunia ini kita bukan waktunya untuk beristirahat. Dunia ini adalah waktunya kita bekerja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah cinta kepada kita, Allah terus memberikan hidayahnya kepada kita, Allah tuntun kita terus, ya, dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah cinta, sesuai dengan apa yang Allah suka, dan Allah berikan kesabaran kepada kita, dan Allah jadikan kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, semoga Allah mudahkan bagi kita semua untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.